Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Tidak ada yang sakit? Tidak. Luar biasa. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, Ibu mau ngabsen ya? Ya, Bu. Dari Jawa, Ada, Bu. Dika dari Ada, Bu. Roswita Duho, Hadir, Bu. Ijen Duru, Ada, Bu. Rini Halawa, Ada, Bu. Surijani Halawa. Ada, Bu. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, maka terlebih dahulu kita akan menyerahkan diri di dalam tangan Tuhan Sang Pencipta kita, karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa Tuhan, maka kita tidak bisa melakukannya semuanya dan segala aktivitas kita masing-masing. Karena itu, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Baik, silakan kepada si Jolis untuk maju ke depan memimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Sekarang, siapa yang bisa memimpin dalam lagu, yaitu lagu nasional? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan maju ke depan. Sebaiknya ya. Baik, daripada saya ada teman-teman. Garuda Pancasila 3. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan dulu. Sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran yang baru, hari ini adalah Ibu menanyakan kembali tentang materi yang minggu lewat, adalah materi nilai-nilai Pancasila. Siapa yang bisa angkat tangan? Saya. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Anda semuanya bisa ya? Ya, Bu. Atas nama Dita. Silakan. Dita, apa yang masih teringat atau materi yang Ananda rekam pada minggu yang lewat? Kepada Ananda, silakan. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi kita yang lalu yaitu nilai-nilai Pancasila, yang dimana terdapat nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana di dalam ketuhanan yang Maha Esa itu memiliki kebebasan dalam memeluk agama masing-masing rakyat, dan yang kelima, Bu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu adanya keadilan bagi bangsa dan warga negara. Luar biasa. Maka Anda, siapa yang bisa menanggapi dengan artiku? Oke. Hak adalah yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat diambil oleh hak yang lain. Betul sekali. Kita masuk pada tujuan
Di dalam tujuan pembelajaran ini adalah kita sudah mendengarkan dan sudah kita memahami sebagian besar yang namanya adalah bagaimana itu pelanggaran, pengingkaran dan kewajiban, ya kan? Yang sudah dipaparkan adalah apa itu pelanggaran hak, pengingkaran kewajiban negara. Kepada siswa atau peserta didik kami unjuk untuk membacakannya. Siapa yang bisa membaca? Silakan. Apa itu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Pelanggaran hak warga negara adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, ataupun kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang, atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, silakan Anda analisis dan melihat apa yang sudah tertera di atas ini adalah siapakah yang bisa membacakan pasal 27 ayat 2. Silakan si Joyce. Baik, terima kasih. Saya akan membacakannya. Pasal 27 ayat 2. Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Baik, Ibu bagikan kelompok sebanyak 4 kelompok. Boleh dibentuk kelompoknya? Silakan dibentuk kelompoknya. Siapa kelompok 1? Dibentuk dari sini ya. Ini kelompok 1, dibentuk kelompoknya. Ini kelompok 2. Baik, silakan Anda mengerjakan LKPD-nya melalui kelompok. Silakan dikerjakannya. Penyajian kami itu yang impor sekolah. Iya. Impor sekolah. Iya, yang dimana di orang bagian ini kemukakan masing-masing 3 contoh fasilitas menerapkan jemaah dan kemudian Ya, bukan masyarakat. Itu kelompok 3 ya. Kalau kelompok 4 ini membahas tentang bangsa dan negara. Apa sudah siap? Belum. Silakan dikerjakan. jadi salah satu dalam juga jadi apa yaitu kita harus mengikuti yang namanya organisasi. Satu, melakukan organisasi. Melakukan atau mengikuti organisasi di seluruh jadi
Tidak. Siapa lagi tadi yang bertanya? Kelompok berapa? Silakan. Apa dengan mengikuti yang namanya kegiatan-kegiatan aktivitas di sekolah itu termasuk partisipasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran di sekolah? Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 2 mengenai yang namanya adalah partisipasi dalam lingkungan sekolah. Itu sudah disarankan atau sudah disepakati oleh aturan sekolah bahwa sewajibnya atau sudah disepakati dari pihak sekolah, yaitu setiap akhir bulan atau awal bulan maka harus atau wajib dilaksanakan yang namanya adalah kegiatan ibadah akhir bulan. Apakah agenda bisa dipahami? Terima kasih. Sudah siap sampaikan? Baik, sekarang kita tampilkan kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan untuk maju ke depan. Maju ke depan. Ya, berdiri saja di depan. Dan jauh. Ya, betul. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kelompok 2 untuk menyajikan tentang partisipasi dalam lingkungan sekolah. Jadi pertama-tama dulu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya moderator Pimpin Sri dulu, dan teman saya Dita Olesina Lestari Dairi. Saya Ferdinand Jawab. Saya Ferdinand dulu. Saya Rosi Kubo. Baik, langsung saja kami akan menyajikan presentasi kelompok kami mengenai partisipasi lingkungan sekolah yang disajikan oleh Friendly. Baik, tentu saja partisipasi ada lingkungan sekolah saat itu bagian satu melakukan atau mengikuti kegiatan organisasi di sekolah. Tentunya di dalam organisasi sekolah kita ini kita telah membentuk yang namanya organisasi atau kegiatan akhir dan awal bulan yang dilakukan dengan cara ibadah. Itu kita dengan cara kita melakukan suatu kegiatan akhir bulan atau awal bulan, kita terhindar dari suatu masalah pembelian atau hal-hal buruk yang atau contohnya perkelahian dan lain sebagainya. Dengan organisasi ini maka karakter kita terbentuk dengan baik, itu juga dengan moral dan sikap kita. Baik, saya akan melanjutkan. Terutama kita harus mengetahui itu apa hak. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi. Ikuti pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Mengapa kami mengambil contoh tersebut? Tentu kita mengetahui yang katanya pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS adanya kerjasama atau membangun hubungan yang baik, membantu saling mengarahkan ke hal positif. Dengan kita melakukan hal-hal positif, dengan kita ikut dengan kegiatan-kegiatan positif di lingkungan sekolah, maka pelanggaran hak yang terjadi tidak akan terjadi di lingkungan sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Baik, sekian dari penjelasan kami kelompok 2 tentang partisipasi dalam lingkungan sekolah. Jadi, jika ada yang kurang mengerti mohon dimaafkan, dan jika ada sanggahan, tanggapan, pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan dari kelompok 3. Baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 3 dalam memberikan sanggahan dan pertanyaan kepada kelompok teman kita kelompok 2, yang dimana pertanyaan kami adalah apa alasan kelompok 2 mengatakan dengan melakukan atau mengikuti kegiatan organisasi di sekolah dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak
di lingkungan sekolah. Berikan alasan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 3. Berikan kami waktu untuk menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu karena dengan melakukan atau mengikuti kegiatan organisasi di sekolah, membentuk kerjasama antar sesama siswa dan membentuk siswa lebih mampu saling membantu dan dapat mencegah terjadinya perkelahian atau pembulian di lingkungan sekolah. Apakah berterima? Baik, kami berterima kasih. Baik, terima. Sekian dan terima kasih. Ya. Yahoo!
Indonesia.